katanya di sini banyak masyarakat yang datang dari Timor Leste sana. Masih banyak juga yang pakai dolar katanya. Sekarang saya berada di Timor Leste. Dan anak-anak ini, mereka tinggal di Timor Leste namun akan bersekolah di Indonesia. Inilah dua negeri bersaudara. Dulunya satu, kini dua negara. Dahulu berkeluarga, kini tetangga yang berbeda. Hampir 15 tahun sudah pasca memisahkan diri dari Indonesia. Inilah wajah Kota Dili. Setelah 25 tahun jadi bagian Nusantara, Timor Leste memilih hidup mandiri. Kini, garis sejauh 149 km membentang antara Indonesia dan Timor Leste. Patok-patok perbatasan menegaskan keberadaan dua negara yang sama berdaulat. Indonesia pun dengan sangat hati-hati menjaga tiap jengkal wilayahnya. Kedekatan sebelumnya harus dibatasi oleh negara. Namun, sejauh mana jarak perpisahan kedua negara ini? Walau sudah berpisah, masyarakat Timor Leste masih berhubungan erat dengan Indonesia. Seperti terlihat di desa Matoain, perbatasan darat utama Indonesia dan Timor Leste. Keluar masuk warga perbatasan tak pernah sepi setiap harinya. Mulai dari warga yang menyeberang jauh ke Dili, sampai warga yang sekedar berkunjung bertemu keluarga. Kiriman barang ke Timor Leste pun tak pernah berhenti sepanjang hari. Maklum, Matoain ini satu-satunya perlintasan yang bisa dilalui mobil untuk ke jiran. Suasana perbatasan dua negara ini terasa sangat cair. Walau dua negara berbeda, namun selama saling menghormati, mereka bisa hidup berdampingan. Kesamaan suku, bahasa, dan sejarah membuat kehidupan di perbatasan seakan tiada berbatas. Pagi ini terasa istimewa di desa Haikesak, Kecamatan Raihat, sebuah desa di ujung negeri. Rabu merupakan hari pasar bagi 5 desa di Haikesak dan sekitarnya. Tenda-tenda dan dagangan mulai ramai tergelar sejak pukul 6 pagi. Sedikit demi sedikit, tiap lorong pasar penuh dengan calon pembeli. Seminggu sudah mereka menahan dahaga berbelanja. Segala macam kebutuhan dari primer hingga tersier tumpah ruah di pasar ini. Ya, beginilah ramainya kondisi pasar di Desa Haikesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur ini yang berlangsung dari pagi mulai sejak pukul 6 dan akan berlangsung terus hingga pukul 12 siang nanti. Ramai dan bahkan katanya di sini banyak masyarakat yang datang dari Timor Leste sana. Karena memang di sini desa yang bertetangga dengan Timor Leste. Masih banyak juga yang pakai dolar katanya. Saya akan coba cari nanti, coba lihat dan sebenarnya seperti apa dan sebergantung apa masyarakat yang ada di perbatasan di Timor Leste dengan yang ada di Indonesia. Meski terlihat hanya layaknya pasar pedesaan, namun siapa sangka ternyata Haikesak merupakan pasar lintas negara. Bagi saya, tak mudah membedakan mana warga lokal dan mana pendatang dari Timor Leste. Walau bahasa resminya adalah Portugis, namun sebagian besar warga Timor Leste di perbatasan masih menggunakan bahasa Tetun dan Indonesia. Kesamaan fisik mereka pun nyaris tak jauh berbeda. Dolar dengan rupiah, tukar dolar, tukar dolar. Tukar dolar. Di tiap sudut pasar, beberapa pedagang dolar siap menukarkan uang dengan rupiah. Haikesak berada di garis perbatasan Indonesia dan Timor Leste, tepatnya berbatasan dengan daerah Maliana. Saat hari pasar, banyak warga seberang yang berbelanja di pasar ini. Dolar merupakan mata uang resmi di Timor Leste. Sebenarnya, ada lagi mata uang resmi bernama Centavos, namun hanya berupa uang logam.
100 koin centavos seharga $1 Amerika. Saat harus berbelanja di Indonesia, mau tak mau mereka harus menukar rupiah dahulu. Inilah yang dijadikan mata pencarian bagi setidaknya 8 pedagang dolar di pasar Haikesak. Satu orang bisa memiliki modal hingga $1.000 atau lebih dari 13 juta rupiah. Selisih jual beli falas menjadi untungnya. Baik penjual ataupun pembeli biasanya sudah tahu kisaran dolar harian. Penukar dolar tak selamanya warga seberang. Ada juga masyarakat lokal yang menerima kiriman uang dari kerabat di Timor Leste. Karena harga dolar masih terus tak menentu, pedagang tak bisa ambil untung banyak. Pembeli juga sudah banyak yang tahu harga per dolar terbaru. Banyak memang yang datang dari Timor Leste ke sini bawa dolar. Seberapa banyak memang? Ya kita mau hitung orang yang tidak bisa Pak, karena banyak juga orangnya. Orang butuh mau beli barang, udah datang belanja. Yang Pak John tukar ini ada sudah 10-20 orang sudah ada. Tadi saya tukar baru 15 orang. 15 orang? Ya. Nah, hanya karena mereka bawa ada $10-20. Dapat berapa hari ini? Ada banyak kan? Ada 200. Dapat 200-an. $200. Nah, Om John, ini kalau buat harganya sekarang ini seperti apa dolar? Kalau jual berapa? Jual Kalau kita beli berapa? kita beli 12.500. 12.500. Kita jual lagi? Kita jual 13. 13. Ya. Oh, ada untung 500 Ya, ya? untuk Rp500. Haikesak termasuk 3 besar pasar yang paling ramai di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Uniknya, pedagang yang mendominasi pun bukan warga lokal. Sebagian besar pedagang berasal dari Jawa dan Bugis. Mereka pun memilih ke desa-desa setiap hari menurut hari pasar. Mungkin hanya pedagang sayur dan dolar saja yang merupakan warga asli Belu. Sisanya pedagang dari luar daerah. Di salah satu sudut pasar, saya bertemu dengan Duarte, salah satu pembeli dari Maliana, Timor Leste. Seperti minggu-minggu biasanya, Duarte membeli barang kebutuhan dagangannya di kampung. Hari ini, lebih dari 20 kg pinang akan dibawa ke Maliana. Setiap minggu, dirinya pasti membeli kebutuhan dagangan di sana. Harga yang lebih murah dan kualitas pinang yang lebih baik membuatnya rela berjalan lebih dari 3 km dari kampungnya di Timor Leste. Di Timor Leste ada pinang atau tidak? Ada, tapi di sana kan sedikit kalau kita beli $1 pun ya itu Mahal maksudnya? mahal ya. $1 dapatnya seapa? $1 kita beli dapat sedikit sekali. Sedikit sekali. Hanya juga cepat habis. Oh, kalau di sini? Di sini kalau kita mau beli kita pilih saja mana yang kita suka kita beli yang itu. Oh, di sana tidak bisa pilih? Di sana tidak bisa pilih karena satu merek saja. Oh, satu ini aja ya? Iya. Nah, misalkan $1 di sini dapat seapa? Ada berapa banyak kalau di sini? $1. Kalau di sini $1 Ada 2 kali lipatnya dengan di sana? tidak sampai 2 kali lipat tapi lumayan. Oh, lumayan ya? Karena sudah berlangganan, di sini bahkan dirinya bisa menimbang dan memilih sendiri pinang yang diinginkan. Walau berbeda negara, namun pedagang tak membeda-bedakan dirinya. Suasana pasar memang lintas negara, namun perputaran uang jauh lebih penting dari sekedar meributkan siapa dari negara mana. Apalagi alasannya kalau bukan karena dolar. Seperti hari ini, Duarte tak menukarkan uangnya di penjajah dolar. Harga dolar yang turun di bawah 13.000 tak ingin membuatnya rugi. Bagi pedagang pun tak masalah, bahkan lebih menguntungkan. Itu rupiahnya? Iya. Ini dolarnya, ternyata bisa di pasar yang jauh dari kota ini, di desa ini, ternyata perputaran mata uangnya itu beragam. Mulai tadi ada yang jual dolar, bahkan ada yang belanja langsung ke pedagangnya. Cair sekali dan sebenarnya perputarannya uang besar sekali di sini Mas ya? Iya.
Lebih untung mana di sini, di perbatasan atau di kota-kota, dagang di kota, di pasar di kota? Kalau menurut saya di perbatasan. Di batasan ya? Iya. Bisa dapat sampai berapa? Kalau di kota, harian sampai berapa? Harian Sehari ya? kalau di rumah paling-paling 300, Oh. 250 kadang-kadang. Kalau di perbatasan? 400 ya sampai jutaan. Jutaan. Iya. Duarte tak sendiri. Sang adik, Mary, juga ikut berbelanja. Harga pakaian memang cukup mahal di Timor Leste. Tak heran bisnis kakak beradik ini cukup berkembang di Maliana. Baru 2 orang seberang saja sudah berbelanja cukup banyak. Transaksi menguntungkan seperti ini yang membuat pedagang Jawa dan Bugis rela menempuh 2 jam dari Atambua hingga ke pelosok perbatasan. Menjelang siang, Duarte dan Mary sudah siap pulang. Kali ini, saya akan mengantar mereka hingga perbatasan negara. Dari pasar, kakak beradik ini harus melapor ke beberapa pos untuk kembali ke negaranya. Duarte dan Mary menggunakan jalur resmi yang memiliki pos penjagaan. Pertama, mereka harus menulis absen keluar di tentara perbatasan dan saat masuk, mereka juga harus lapor di pos ini. Makasih. Ya, makasih. Iya. Makasih, Pak. Oke, Pak. Tak ketinggalan, mereka juga harus melaporkan belanjaan mereka di pos polisi. Sembako, pupuk, dan BBM menjadi barang istimewa di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Sudah seringkali penyeludup membawa jenis barang tersebut keluar perbatasan. Mari, Bapak. Ini pasti bolak-balik ke sini, Pak. Setelah dari penjagaan, kami masih harus melapor ke imigrasi. Kedua warga ini menggunakan pas lintas batas khusus warga perbatasan. Hanya warga sekitar saja yang bisa memilikinya. Dari ratusan kilometer perbatasan yang ada di Indonesia dan Timor Leste, sepanjang barat dan timur, itu sayangnya baru ada 8 perlintasan resmi. Itu pun baru 5 yang katanya berfungsi. Salah satunya dari tas kain ini. Oke. Kita bisa keluar ya, Pak? Oke. Iya, Pak. Permisi, Pak. Dan anak-anak ini, mereka tinggal di Timor Leste namun akan bersekolah di Indonesia.